Baik, sekarang kita bertemu lagi di video tutorial yang kelima. Kali ini kita akan mempelajari tentang array. Oke, array itu apa? Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara membuatnya? Dan bagaimana cara membacanya? Kita akan pelajari pada pertemuan ini. Baik, kita langsung mulai saja. Array adalah kumpulan data sejenis, ya biasanya tipe datanya sama, integer, char, float, double, dan sebagainya, ya, yang tipenya sejenis, yang dikelompokkan dalam satu nama saja. Baik, seperti ini kita langsung praktekkan. Misalnya seperti biasa kita mempunyai integer angka. Oke. Nah, integer angka ini hanya bisa diisi dengan satu data. Tapi jika kita menggunakan array, kita bisa memberinya lebih dari satu data. Misalnya, ini jika bukan array, ini variabel biasa, integer angka sama dengan 10. Maka, isi variabel angka hanya angka 10 saja. Nah, jika kita jadikan variabel angka itu sebuah array, maka dia bisa menampung data bukan hanya angka 10 saja, tapi bisa yang lain. Oke, langsung kita coba buat. Misalnya saya punya di sini integer angka array. Seperti ini. Nah, cara membuatnya cukup kita memberikan kurung siku. Oke. Sama dengan, nah selanjutnya kita menggunakan kurung kurawal untuk memberi datanya. Untuk berapa banyak data, jika kita menggunakan cara seperti ini, ya, kurung siku saja tanpa ada angka di dalamnya, maka banyaknya data tergantung pada apa yang kita masukkan ke dalam kurung kurawal ini. Misalnya saya mempunyai angka dari 1 sampai 5, tuh 2, 3, 4, 5. Oke, penulisannya seperti ini. 1, ada komanya, 2, dan seterusnya, kecuali angka terakhir tidak boleh ada koma. Nah, selanjutnya seperti biasa ini titik koma. Nah, jika seperti ini, maka isi data variabel angka array ada 5 buah, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang bagaimana mengaksesnya? Kita coba cetak saja. Isi variabel angka array. Nah, sekarang kita coba ambil angka satunya terlebih dahulu. Oke, angka 1 saja. Bagaimana caranya? Ya, seperti ini. Pengaksesannya adalah kita isi kurung sikunya dengan indeks. Maksudnya indeks adalah urutan data yang akan kita pakai. Oke. Jika kita ingin mengambil angka 1 di sini, karena angka 1 adalah angka yang pertama, maka kita tulisnya sebagai angka 0 di sini. Oke. Mengapa? Karena indeks sebuah array dimulai dari angka 0. Jadi seandainya kita memiliki 5 data seperti ini, 1 sampai 5, maka jika kita ingin mengakses data yang pertama, kita harus memulai dengan indeks 0. Jika yang kelima terakhir, maka kita tulisnya dengan 4. Oke, ya kita coba dulu. Seperti ini. Tekan F5 atau klik tombol di sini. Ya, seperti yang terlihat di sini. Isi variabel angka array pertama adalah 1. Ya, seperti ini. Seandainya kita mau ambil data yang ketiga, di sini berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Seperti itu, karena dimulai dari indeks 0. Ya, seperti ini. Nah, kita coba tampilkan semua isinya dengan menggunakan looping atau perulangan. Oke, tentu masih ingat materi sebelumnya. Kita menggunakan for di sini.
integer i ini sebagai indeks ya, indeks yang akan kita gunakan untuk mengakses array-nya. Kita coba mulai dari 0 kemudian sampai kurang dari 5, artinya ketika 4 selesai berhenti. Kemudian i nya kita tambah ya, kemudian seperti ini. Yang perlu kita ganti adalah di sini kita coba ke %d ya, kita tambahkan di sini indeksnya. Kemudian angka 2 di sini kita ganti dengan variabel i. Oke, jika ini benar maka tulisan ini akan diulang sebanyak 5 kali dan mencetak semua isi variabel angka array seperti ini. Oke, kita coba saja, tekan F5 atau klik tombol yang di sini. Ya, ini masih berantakan ya, karena tidak ada new line-nya, tidak ada enter-nya. Saya tambahkan di sini. Isi variabel angka array ke 0 adalah 1 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengetahui pertama cara membuatnya. Ini cara pertama ya, cara pertama untuk membuat array dengan seperti ini. Langsung kita definisikan isinya. Boleh seperti ini. Kemudian untuk mengaksesnya, ingat indeksnya mulai dari 0. Jadi jangan salah ketika Anda ingin mencoba mengambil data terakhir atau di sini 5, jangan menulis 5 karena akan terjadi error atau data yang ditampilkan adalah bukan data yang benar. Oke. Nah, kemudian kita coba mempelajari definisi kedua, cara mendefinisikannya yang kedua, yaitu angka array 2. Nah, dengan kita langsung memberikan ukurannya. Jadi kalau seperti ini kan kita tidak memberikan ukurannya nih, hanya memberikan statement bahwa kita membuat angka array yang tidak jelas ukurannya. Nah, ukurannya didapat dari mana? Dari banyaknya data yang kita berikan di sini. Nah, jika kita ingin jelas dari awal, kita ingin angka array 2 ini sebanyak sekian data, maka kita tinggal taruh angka di dalam kurung siku ini. Jadi misalnya saya ingin cuma 3 data, berarti kita taruh di sini 3. Oke, ini boleh didefinisikan lagi isinya seperti ini, misalnya 3 2 1 seperti ini boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi yang akan kita pelajari sekarang isinya didapat dari hasil input, bukan langsung definisi seperti ini. Oke, karena kita sudah bisa yang di sini. Oke. Sekarang kita hapus dulu. Kita tinggalkan saja seperti ini. Ini kita komen saja yang di bawah. Kita tidak gunakan untuk sementara ini. Nah, untuk inputnya seperti yang sebelum-sebelumnya, kita langsung menggunakan scanf saja. %d ya, seperti ini. Kemudian ingat kita akses memorinya, berarti dengan menggunakan tanda dan. Kemudian angka array 2. Nah, misalnya kita ingin isi indeks yang pertama, berarti kita tulis 0 seperti ini. Kemudian titik koma. Oke. Nah, sekarang di bawahnya kita coba cetak. Kita coba fflash dulu, steadin. Kita coba jalankan lagi. Ya, seperti ini.
Oke, jadi pengaksesannya jika kita ingin input sama seperti variabel yang lainnya, kita akses memorinya seperti ini dengan menggunakan dan. Oke, langsung disebutkan indeksnya indeks keberapa. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan looping dari 0 sampai 3 ya, sesuai dengan banyaknya data yang di sini. Kita coba buat loopingnya di atas sini saja. Kurang dari 3, kita jumlahkan. Kita tambahkan cetak di sini. Ini kita pindahkan. Nah, untuk for pertama, untuk input seperti ini. Pertama kita cetak dulu, masukkan angka array 2 yang keberapa. Ya, kita cetak i-nya saja langsung. Kemudian scanf %d. Nah, di sini kita ganti dengan i sesuai dengan looping yang keberapa sekarang. Jadi misalnya i-nya sekarang sama dengan 0, berarti masukkan angka array 2 0 ya. Kemudian nanti datanya akan masuk di angka array 2 0 seperti itu. Nah, ini for yang pertama untuk input. Kemudian kita buat looping lagi for yang kedua. Ini for yang kedua. Sama ya. Dari 0 sampai 3. Kemudian kita langsung cetak saja. Isi variabel angka array 2 %d seperti ini, sama dengan %d lagi. Pertama i, kedua isi variabel angka array. Ya. Oh iya, jangan lupa kita tambahkan new line di sini, \n. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ya, kita isi yang 0 dulu, kita dengan isi 11, kemudian ini 22, 33. Ya, seperti ini. Isinya sesuai dengan apa yang kita input. Jadi simpulannya ada dua macam cara pembuatan array. Pertama seperti ini, kita tanpa memberikan alokasi berapa besarnya, tapi kita langsung definisikan isinya. Maka otomatis besar array ini adalah 5. Kenapa? Karena isi data yang kita berikan pertama kali adalah 5. Oke. Kemudian cara kedua, kita langsung memberikan alokasinya. Misalnya di sini saya langsung berikan 3, maka tidak bisa lebih dari 3. Seperti itu. Oke. Kemudian pengaksesannya kita menggunakan indeks. Seperti ini. Ya. Indeksnya berapa? Mulai dari 0 sampai dengan total alokasi yang kita berikan tadi. Jika ada 5 berarti dari 0 sampai 4. Jika 10 berarti 0 sampai 9. Seperti itu. Oke, yang itu tadi adalah
array satu dimensi. Ya, array satu dimensi. Kenapa? Soalnya di sini hanya ada satu alokasi saja. Misalnya di sini ada 3, berarti total isinya yang bisa ditampung adalah 3 data. Nah, bagaimana jika dengan 2 dimensi? 2 dimensi bisa menampung data lebih banyak karena menggunakan 2 buah indeks seperti itu. Seperti halnya array yang satu dimensi, kita menggunakan kurung siku untuk mendefinisikan bahwa itu sebuah array. Oke. Saya di sini punya array 2. Maka jika kita ingin memberikan dia sebagai array, kita berikan kurung siku seperti ini. Oke. Ini untuk satu dimensi. Bagaimana dengan 2 dimensi? Untuk 2 dimensi berarti kita tambahkan satu kotak lagi saja. Seperti ini. Ini sudah mengartikan bahwa dia 2 dimensi. Oke. Nah, sekarang kita beri alokasi ukurannya. Anggaplah yang pertama ini sebagai barisnya dan yang kedua ini sebagai kolomnya, seperti itu. Jadi 2 dimensi ini seperti sebuah tabel. Ya, sebuah tabel yang ada baris dan kolomnya. Misalkan saya punya di sini ada 3 baris dan di sini ada 4 kolom. Oke, kita langsung gunakan cara yang pertama seperti ini. Kita langsung beri isinya manual di sini. Sama dengan seperti ini. Sebenarnya penulisannya tidak harus seperti ini, boleh mendatar langsung, tapi untuk mempermudah dilihat ya, lebih mudah dipahami, kita tulisnya seperti ini. Jadi pertama ada kurung kurawal besar di luar seperti ini. Ya. Jadi dari awal dan akhirnya langsung ditutup. Kemudian untuk isinya, pertama kita isi baris pertama. Kita isi baris pertama di sini. Oke. Karena baris pertama juga array, maka kita gunakan kurung kurawal juga. Oke, bedanya kita gunakan koma di sini, bukan titik koma. Misalkan saya untuk baris pertama saya isi 1 1 1 1 2 1 3 1 4. Oke. Ingat jangan melebihi batas. Kita di sini hanya mendefinisikan sebagai 4 kolom. Berarti kita tidak boleh lebih dari 4 data di sini. Oke, nanti akan terjadi error. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini 21, 22, 23, 24. Oke. Untuk baris yang terakhir, baris ketiga 31, 32, 33, 34. Nah, ingat barisnya sudah cukup 3. Jangan ditambahin lagi. Jangan ditambahkan lagi. Dan untuk baris yang terakhir tidak ada koma di sini. Oke. Karena akan menimbulkan error seperti itu. Jadi komanya cukup 2 di antara ini saja. Nah, sekarang di sini saya ingin mencoba mencetak angka 33 di sini. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti array satu dimensi, kita menggunakan indeks untuk mengakses arraynya. Ya, tidak ada beda, hanya saja kita membutuhkan 2 buah indeks. Ya, indeks baris dan indeks kolomnya. Seperti itu. Kita coba cetak 1 data dulu. Nah, oke. Kita akan mencoba 33. Berarti dia ada di baris ketiga dan ada di kolom ke 3. Maka untuk mengaksesnya, ingat karena indeks array itu dari 0, kita kurangin 1. Berarti array 2
Yang keberapa barisnya? Yang kedua. Kemudian kolom ke 2 seperti ini. Oke, kita coba cetak %D. Ya, kita tekan F5 atau klik tombol start di sini. Ya, seperti yang terlihat 33. Oke. Nah, sekarang kita coba cetak dengan menggunakan looping, ya, agar kita tidak kesusahan untuk mencetak dari 11 sampai 34. Jika menggunakan ini saja kita akan repot. Nah, kita manfaatkan fasilitas looping. Oke. Nah, karena di sini 2 dimensi, berarti ada baris dan kolom. Paling tidak kita menggunakan 2 buah looping. Ya. Looping pertama untuk mengakses barisnya, looping kedua untuk mengakses kolomnya, seperti itu. Ya, kita misalnya punya di sini integer i. Oke, di sini nanti kita akan menggunakan i dan j. I itu untuk baris, j nanti untuk kolomnya. I mulai dari 0, i kurang dari 3. Ingat di sini barisnya ada 3. Kita i++ seperti ini. Oke. Belum cukup di sini, kita harus bikin for lagi di sini. Nah, sekarang kita akses kolomnya. Kurang dari 4. Oke. Pertama kita akses baris dulu. Setelah masuk ke baris pertama, kita looping sebanyak kolomnya. Berarti yang ini. Oke, ini untuk looping berdasarkan kolomnya. Kemudian ini kita ganti. Ya, kita tambahkan di sini. Pertama kita cetak baris, kemudian kolomnya, ya, menggunakan i dengan j, kemudian isinya, ya, seperti ini, array 2 i j. Oke, ini di dalam looping berdasarkan kolom. Nah, ketika selesai tapi masih dalam looping baris, kita tambahkan di sini. Ini hanya untuk agar rapi saja. Kita cetak baris. Oke. Di sini juga kita tambahkan. Nah, sekarang kita coba. Ya, seperti ini. Ini baris pertama. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Dan ini baris ketiga terakhir. Oke. Ya, demikian materi kita tentang array. Cukup di sini kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat array, ya, baik 1 dimensi maupun array 2 dimensi. Oke, sekedar informasi, array tidak untuk integer saja, tapi untuk float, double, char, dan sebagainya. Itu bisa digunakan menjadi array. Oke. Ingat, jika kita memberikan batasan 3, tidak boleh lebih dari 3. Seperti itu.
Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.